Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Maya tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Ngelipar, Yogyakarta. Rumahnya hanya gubuk bambu berdinding anyaman gedek dan beratap daun kelapa kering. Lantainya masih tanah keras yang setiap musim hujan menjadi becek. Di sudut gubuk itu, ibunya yang sudah renta, Mbok Sarni, hanya bisa berbaring di atas tikar pandan sambil sesekali batu kering yang terdengar sampai keluar rumah. Setiap pagi sebelum ayam berkokok yang pertama, Maya sudah bangun. Ia menyalakan tungku dengan sisa bara semalam, merebus air, lalu menyiapkan teh pahit untuk ibunya. Setelah itu, ia mengambil cangkul kecil dan tali rafia, mengikat rambutnya yang hitam legam dengan kain batik lusuh, lalu melangkah menuju hutan yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Assalamualaikum Bu, Maya berangkat dulu ya. Nanti siang pulang bawa kayu banyak-banyak supaya ibu bisa masak gudeg yang enak, katanya sambil mencium tangan ibunya yang kurus. Waalaikumsalam nak, hati-hati di jalan. Jangan lupa baca doa masuk hutan. Jawab Mbok Sarni lemah tapi tetap tersenyum. Matanya penuh harapan setiap kali melihat anak gadis satu-satunya itu pergi dengan semangat. Hutan yang dimasuki Maya adalah hutan lindung milik desa. Pohon-pohon jati tua menjulang tinggi, akar-akarnya menjalar seperti tangan raksasa yang menjaga rahasia bumi. Ada juga pohon mahoni, sono dan bambu yang bergoyang ditiup angin sepoi-sepoi. Di antara semak belukar, Maya tahu persis mana ranting kering yang boleh diambil tanpa merusak pohon yang masih hidup. Ia tidak pernah menebang pohon, hanya mengambil yang sudah jatuh atau ranting yang patah karena angin. Pagi itu, seperti biasa, Maya berjalan di jalur setapak yang sudah ia hafal. Burung-burung berkicau menyambutnya. Kupu-kupu beterbangan di sekitar bunga liar. Ia tersenyum sendiri. Baginya, hutan adalah teman, bukan musuh. Ia sering berbincang dengan pohon-pohon, menyapa mereka seperti menyapa saudara. Pagi Mok Jati, sehat ya hari ini? Boleh saya ambil rantingmu yang sudah kering itu? Katanya sambil tertawa kecil. Ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering. Tangan kecilnya yang kasar karena sering bekerja tetap lincah. Dalam 2 jam, ia sudah mengikat 3 ikat kair yang cukup besar. Ia menyandarkannya di bahunya, lalu berjalan pulang dengan langkah tegap. Keringat bercucuran, tapi wajahnya cerah. Ia tahu kayu-kayu itu akan membuat tungku di rumah menyala hangat dan ibunya bisa masak sayur lodeh atau tempe goreng yang sederhana tapi penuh cinta. Sepanjang perjalanan pulang, ia sering bertemu tetangga-tetangga yang juga berangkat ke ladang. Mereka saling sapa dengan ramah. Maya, kuat sekali kamu bawa kayu segitu banyak. Puji Pak Prawiro tetua kampung. Ah, biasa saja Pak. Ini buat ibu masak, jawab Maya malu-malu. Anak baik, semoga rezekimu dilancarkan nak. Doa Pak Prawiro sambil mengusap pundak Maya. Sesampainya di rumah, Maya langsung menata kayu di belakang rumah. Ia membelah beberapa yang besar dengan kapak kecil, lalu menjemurnya supaya cepat kering. Mbok Sarni yang mendengar suara kapak, tersenyum dari dalam rumah. Makasih ya nak, ibu jadi bisa masak nasi banyak hari ini, katanya. Buat apa kita hidup kalau bukan untuk saling menyayangi, Bu? Jawab Maya sambil memeluk ibunya dari belakang. Hari-hari Maya berlalu seperti itu. Bangun pagi, cari kayu, bantu ibu masak, mencuci pakaian di kali kecil dekat rumah, lalu sore hari, ia membantu anak-anak tetangga belajar mengaji di musola. Ia tidak pernah mengeluh.
Bahkan ketika hujan turun deras dan ia harus berlindung di bawah pohon sambil memeluk ikatan kayunya, ia tetap bernyanyi kecil. Alhamdulillah atas hujan ini, nanti tanah jadi subur, padi tetangga bisa panen banyak, gumamnya. Suatu hari, ketika Maya sedang mencari kayu lebih dalam dari biasanya karena ranting di pinggir hutan sudah mulai habis, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terpana. Di balik semak belukar, ada sebuah pohon manggis kecil yang penuh buah. Buahnya ranum, merah keunguan, menggiurkan. Pohon itu sepertinya tidak ada yang merawat, tumbuh liar di tengah hutan. "Ya Allah, ini rezeki darimu," bisik Maya. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa buah yang paling matang. Ia tidak rakus, hanya mengambil secukupnya. Sisanya ia biarkan untuk burung dan binatang hutan lain. Ia membawa pulang 3 ikat kayu dan sekeranjang kecil buah manggis. Mbok Sarni hampir menangis ketika melihat buah itu. "Ya Tuhan, sudah lama sekali ibu tidak makan manggis. Dari mana kamu dapat, Nak?" "Dari hutan, Bu. Tumbuh sendiri. Besok saya ambil lagi ya. Tapi tidak banyak-banyak, biar pohonnya tetap hidup." Malam itu, mereka makan nasi hangat dengan sambal terasi dan irisan manggis sebagai pencuci mulut. Mbok Sarni tersenyum lebar, wajahnya yang pucat seolah kembali bercahaya. "Kamu anak yang penuh berkah, Maya," katanya. Sejak hari itu, Maya tidak hanya membawa kayu, tapi kadang juga buah-buahan liar. Jambu air, belimbing wuluh, bahkan kadang jamur kuping yang tumbuh di batang pohon lapuk. Ia membaginya dengan tetangga-tetangga, terutama yang sudah tua atau sakit. Nama Maya mulai dikenal di desa sebagai gadis hutan yang baik hati. Musim kemarau datang. Hutan menjadi lebih kering, ranting mudah patah. Tapi di saat yang sama, sumur-sumur mulai kering. Banyak warga yang kesulitan air bersih. Maya yang biasa mandi dan mencuci di kali kecil melihat airnya tinggal sedikit. Tanpa banyak bicara, ia mulai menggali sumur kecil di belakang rumahnya. Setiap pagi sebelum ke hutan, ia menggali sedikit demi sedikit. Tangan kecilnya berdarah, tapi ia tetap tersenyum. "Kalau sumur ini jadi, ibu tidak perlu susah mengambil air jauh-jauh," katanya pada dirinya sendiri. Tetangga-tetangga yang tahu mulai ikut membantu. Pak Prawira datang membawa cangkul yang lebih besar. Anak-anak muda membawa tenaga. Dalam 2 minggu sumur itu mengeluarkan air jernih. Warga kampung bergotong royong merayakan dengan selamatan sederhana. Nasi berkat, ayam ingkung, dan doa bersama. Maya hanya duduk di sudut, tersenyum melihat semua orang bahagia. "Anak ini seperti malaikat yang dikirim Tuhan ke kampung kita," bisik Bu RT pada yang lain. Tahun berganti. Maya sudah berusia 18 tahun. Tubuhnya tetap kecil, tapi hatinya semakin besar. Ia tidak pernah merasa miskin, karena baginya kekayaan adalah ketika ibunya bisa tidur nyenyak tanpa batuk terlalu keras. Ketika anak-anak tetangga bisa tertawa riang setelah mengaji, ketika burung-burung di hutan tetap berkicau karena ia tidak pernah merusak rumah mereka. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Maya duduk di bawah pohon jati tua yang selalu ia sapa. Ia membawa sehelai kain batik lusuh yang sudah bertahun-tahun menemaninya. "Mbok Jati, terima kasih ya sudah menjaga saya selama ini. Saya janji, selama saya masih kuat, saya akan tetap menjaga hutan ini. Karena kalau hutan sehat, ibu saya sehat, teman-teman saya sehat, dan kampung kita akan selalu penuh senyuman dan doa-doa syukur yang tulus." Angin berhembus pelan, daun-daun bergoyang seolah menjawab. Di kejauhan terdengar suara azan maghrib.
Maya bangkit, menggendong ikatan kayu terakhir hari itu, lalu berjalan pulang dengan langkah ringan. Senja memantulkan cahaya keemasan di wajahnya yang penuh damai. Di rumah reot itu, tungku sudah menyala. Aroma sayur lodeh mengepul. Mbok Sarni duduk di ambin bambu menanti anaknya pulang. Dan Maya pulang, selalu pulang. Membawa kayu, membawa buah, membawa harapan. Dan yang terpenting, membawa cinta yang tak pernah pudar. Begitulah hari-hari Maya. Sederhana, penuh keringat, tapi penuh semangat, penuh harmoni. Seperti alunan gamelan yang lembut mengalir tenang di antara gemericik air kali dan kicauan burung hutan. Dan selama masih ada nafas, rumah reot itu akan selalu hangat. Hutan akan selalu hijau dan kampung kecil di kaki Merapi itu akan selalu dipenuhi tawa serta doa-doa syukur yang tulus. Maya pulang dari hutan dengan bahu yang pegal karena menggendong ikatan kayu yang berat. Matahari sudah condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang lembut. Rumah rakyat mereka tampak semakin rapuh di bawah cahaya senja. Dinding bambu yang retak-retak seolah menyimpan rahasia tahun-tahun yang penuh derita. Maya meletakkan kayu di belakang rumah, membersihkan tangannya yang penuh getah pohon, lalu melangkah masuk ke dalam. Udara di dalam rumah terasa lembab, bercampur aroma asap dari tungku yang baru saja menyala. Mbok Sarni duduk di atas tikar pandan yang sudah usang. Tubuhnya yang kurus tampak lebih ringkih dari biasanya. Batuknya semakin sering, seperti angin yang menggoyang daun kering. Maya segera mendekat, membantunya duduk lebih tegak dan menyodorkan secangkir air hangat yang dicampur madu liar dari hutan. "Mbok, minum dulu. Hari ini Maya bawa kayu yang bagus, kering sekali. Nanti malam kita bisa masak sayur bening dengan tempe," kata Maya sambil tersenyum berusaha menyembunyikan kekhawatirannya atas kondisi ibunya. Mbok Sarni mengangguk lemah, tangannya yang gemetar menyentuh pipi Maya. "Terima kasih, Nak. Kamu selalu membuat ibu bangga. Duduklah di sini sebentar. Ibu ingin bicara denganmu." Maya duduk di samping ibunya, memegang tangan yang dingin itu. Matanya memandang wajah Mbok Sarni yang penuh keriput bekas perjuangan hidup yang tak pernah ia ceritakan sepenuhnya. Hati Maya terasa berat, seolah ada beban yang tak terlihat menekan dadanya. Akhir-akhir ini, ibunya semakin sering termenung, seakan-akan waktu semakin mengejarnya. "Nak, Maya, ibu tahu hidup kita tidak mudah. Rumah ini reot, makanan kita sederhana, dan kamu harus bekerja keras setiap hari. Tapi ingat, Nak, yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, tapi siapa kita sebagai manusia. Kamu harus menjadi manusia yang baik hati, selalu. Jangan pernah biarkan kepahitan hidup membuat hatimu keras." Maya mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Bu, Maya selalu ingat nasihat ibu. Tapi, kenapa ibu bicara seperti ini sekarang? Apakah ada yang salah?" Mbok Sarni tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh kesedihan. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Nak, ibu sudah tua. Tubuh ini semakin lemah. Batuk ini, dokter di puskesmas bilang itu tanda paru-paru ibu rusak karena asap tungku bertahun-tahun. Mungkin ibu tidak akan lama lagi di dunia ini." "Bu, jangan bicara seperti itu." Maya memeluk ibunya erat. Air matanya mulai mengalir. "Maya akan cari obat yang lebih baik. Besok, Maya ke kota, jual kayu lebih banyak, beli obat dari apotek. Ibu harus sembuh." Mbok Sarni mengusap punggung Maya dengan lembut. Nak, dengarkan ibu dulu. Ibu tidak ingin pergi sebelum memberikan nasihat terakhir. Hidup ini penuh cobaan, Maya. Ibu pernah mengalaminya. Dulu ketika ayahmu masih hidup,
Flashback dimulai di benak Mbok Sarni, dan ia mulai menceritakannya dengan suara yang gemetar. Ayahmu, Pak Slamet, adalah pria baik hati. Kami menikah muda di desa ini juga. Waktu itu, kami punya sawah kecil, cukup untuk hidup. Tapi banjir besar datang menghancurkan segalanya. Sawah hanyut, rumah roboh. Kami kehilangan segalanya, Nak. Ayahmu bekerja keras di ladang orang lain, tapi upahnya kecil. Lalu, ibu hamil kamu. Saat itu, kami bahkan tidak punya cukup makanan. Maya mendengarkan dengan hati yang pilu, membayangkan orang tuanya yang muda berjuang melawan nasib. Lalu, apa yang terjadi, Bu? Ibu ingat, suatu malam ayahmu pulang dengan wajah pucat. Ia bilang, "Sarni, aku menemukan dompet di jalan. Isinya uang banyak, cukup untuk beli makanan berbulan-bulan." Ibu senang sekali, Nak. Tapi ayahmu menggeleng. "Ini bukan milik kita. Kita harus kembalikan." Ibu marah waktu itu. "Kita lapar, Selamat. Anak kita butuh makan." Tapi ayahmu teguh. Ia cari pemilik dompet itu, seorang saudagar kaya dari kota. Dan tahu apa yang terjadi? Saudagar itu terharu memberi ayahmu pekerjaan di kebunnya. Kebaikan itu kembali, Nak. Air mata Mbok Sarni mengalir pelan. Tapi nasib belum berpihak. Ayahmu sakit keras karena bekerja terlalu berat. Dokter bilang itu demam tinggi. Ibu jaga dia siang malam, tapi Tuhan punya rencana lain. Ayahmu pergi ketika kamu baru lahir. Ibu sendirian, Nak. Sendirian dengan bayi kecil di gendongan. Maya menangis terseduh-seduh. "Bu, Maya tidak tahu cerita ini. Kenapa ibu tidak pernah cerita sebelumnya?" "Karena ibu tidak ingin kamu sedih, Nak. Tapi sekarang ibu harus cerita. Dari ayahmu, ibu belajar bahwa kebaikan hati adalah harta terbesar. Meski kita miskin, meski kita sakit, jangan pernah hilangkan kebaikan itu. Bantu orang lain meski kita sendiri susah. Itu yang membuat hidup bermakna." Maya mengangguk. Hatinya teriris. "Maya janji, Bu. Maya akan jadi seperti ayah. Baik hati selalu." Mbok Sarni melanjutkan. Suaranya semakin lemah. "Ingat waktu kecilmu, Nak. Kamu sakit parah, demam tinggi seperti ayahmu. Ibu tidak punya uang untuk obat. Ibu jalan kaki ke desa sebelah, memohon bantuan. Tetangga kita, Bu RT, memberi pinjam uang. Bayar nanti saja, Sarni. Yang penting anakmu sembuh. Kebaikan itu menyelamatkanmu, Nak. Sekarang giliranmu membalas kebaikan itu ke orang lain." Dialog mereka berlanjut hingga malam. Maya menyalakan tungku, memasak bubur sederhana untuk ibunya. Sementara itu, Mbok Sarni terus bercerita tentang masa lalu yang penuh air mata. "Nak, pernah ibu hampir putus asa. Setelah ayahmu pergi, ibu ingin menyerah. Tapi melihat wajahmu yang polos, ibu bangkit. Ibu jual apa saja, kerja di sawah orang, demi kamu. Dan kamu tumbuh jadi gadis baik. Setiap hari, kamu cari kayu, bantu ibu, bantu tetangga. Itu yang membuat ibu bertahan." "Bu, jangan bicara tentang pergi. Maya tidak bisa hidup tanpa ibu," isak Maya. Mbok Sarni memeluknya. "Kamu bisa, Nak. Kamu kuat. Ingat, baik hati bukan berarti lemah. Itu kekuatan. Saat orang menyakitimu, balas dengan kebaikan. Saat dunia gelap, jadi cahaya bagi orang lain." Malam itu, hujan turun deras. Atap rumah bocor, air menetes ke lantai tanah. Maya menadahkan ember, tapi hatinya lebih basah oleh air mata. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur lelap, memandang wajah yang penuh kedamaian, meski penuh penderitaan. Keesokan harinya, Maya berangkat ke hutan lebih pagi. Pikirannya penuh dengan nasihat ibunya. Di hutan, ia menemukan pohon manggis lagi, tapi kali ini buahnya lebih sedikit. Ia memetiknya dengan hati-hati, sambil berdoa agar ibunya sembuh. Pulang ke rumah, ia menemukan Mbok Sarni lebih lemah.
Batuknya semakin parah, darah bercampur dahak. "Bu, Maya panggil dukun kampung," kata Maya panik. Mbok Sarni menggeleng. "Tidak perlu nak, duduklah lagi. Ibu ingin cerita lebih banyak." Mereka ngobrol lagi. Mbok Sarni menceritakan tentang saudaranya yang pergi ke kota dan tidak pernah kembali. Kakak ibu, Mas Joko, pergi mencari kerja. Ia janji kirim uang, tapi hilang begitu saja. Mungkin ia lupa akarnya, nak. Jangan seperti itu. Selalu ingat asal-usulmu dan bantu keluarga. Maya menangis. "Maya tidak akan pergi, Bu. Maya tetap di sini, jaga ibu. Tapi suatu hari, kamu harus punya hidup sendiri. Cari suami baik, bangun keluarga. Tapi ingat, pilih yang baik hati, bukan yang kaya raya." Dialog mereka penuh emosi. Mbok Sarni mengenang masa kecil Maya. "Kamu dulu suka main di kali, nak. Pernah jatuh, hampir hanyut. Ibu lompat ke air, selamatkan kamu. Saat itu, ibu pikir, Tuhan, jangan ambil anakku, dan kamu selamat." "Bu, Maya ingat, ibu basah kuyup, tapi tersenyum. Maya sayang ibu." Hari-hari berikutnya kondisi Mbok Sarni memburuk. Maya berhenti mencari kayu, fokus merawat ibunya. Tetangga datang bergantian, membawa makanan dan doa. Suatu malam, di bawah cahaya pelita minyak, Mbok Sarni memanggil Maya. "Nak, ibu merasa waktu sudah dekat. Dengar nasihat terakhir. Jadilah manusia baik hati. Bantu anak yatim, beri makan orang lapar, jaga hutan seperti kamu lakukan. Kebaikan itu akan kembali padamu, seperti yang ayahmu alami." Maya menangis terseduh. "Bu, jangan pergi. Maya butuh ibu." "Ibu selalu ada di hatimu, nak. Ingat, Tuhan sayang orang baik. Maafkan ibu jika pernah salah." Maya memeluk ibunya erat. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Ibu segalanya bagi Maya." Mbok Sarni tersenyum terakhir, lalu hembusan nafasnya berhenti. Maya berteriak memanggil tetangga, tapi sudah terlambat. Desa berduka. Pemakaman Mbok Sarni sederhana, tapi penuh air mata. Maya berdiri di makam, berjanji akan hidup sesuai nasihat ibunya. Tahun-tahun berlalu, Maya tetap di desa, membantu tetangga, menjaga hutan. Setiap hari, ia ngobrol dengan makam ibunya, menceritakan hari-harinya. Kebaikan hatinya membuatnya dicintai semua orang. Tapi di balik senyumnya, ada kesedihan abadi, kenangan dialog mengharukan dengan ibunya yang tak pernah pudar. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang redup, seolah-olah alam sendiri sedang berduka. Maya berjongkok di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di pinggir desa Nglipar. Airnya jernih, tapi hari ini terasa lebih dingin dari biasanya. Menyusup ke kulitnya yang sudah lelah setelah seharian mencari kayu bakar di hutan. Ia mencuci baju-baju lusuh miliknya dan tetangga, tangannya yang kasar karena kerja keras menggosok kain dengan sabun batang yang hampir habis. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke wajah ibunya yang sudah tiada. "Bu, hari ini Maya cuci baju di sungai lagi. Airnya dingin sekali, seperti waktu kita dulu cuci bersama." Gumam Maya pada dirinya sendiri. Air matanya hampir jatuh. Sejak Mbok Sarni meninggal 2 bulan lalu, Maya sering berbicara seperti ini, seolah ibunya masih ada di sampingnya. Kesedihan itu seperti luka yang tak pernah sembuh, menyiksa hatinya setiap saat. Ia ingat nasihat terakhir ibunya. "Jadilah manusia baik hati, nak. Bantu yang kesusahan, meski itu binatang sekalipun." Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuatnya bertahan di tengah kesepian. Maya menyelesaikan cucian terakhir, memeras kain dengan kuat, lalu mengikatnya dalam kain sarung besar. Ia berdiri, mengusap keringat di dahi, dan memandang ke arah hutan yang mulai gelap. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ia hendak pulang, langkahnya ringan meski beban di pundaknya berat. Tapi tiba-tiba suara itu datang. Auman yang keras, menggelegar seperti petir yang menyambar pohon. Maya tersentak, tubuhnya membeku.
Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang yang tak henti. "Ya Allah, apa itu?" bisik Maya, suaranya gemetar. Ia memandang ke sekitar. Sungai yang tadinya tenang sekarang terasa menyeramkan. Auman itu datang lagi, lebih dekat, lebih ganas. Bukan auman biasa, tapi seperti jeritan kesakitan yang dipenuhi amarah. Maya ingat cerita tetua kampung tentang harimau yang kadang turun gunung ketika makanan langka. Hatinya diliputi ketakutan. "Harus pulang sekarang, jangan dekati suara itu," pikirnya. Tapi rasa penasaran dan naluri kebaikan yang ditanamkan ibunya membuatnya ragu. Bagaimana kalau ada orang yang terluka? Atau binatang yang butuh bantuan? Dengan hati yang berdebar, Maya menyimpan cucian di balik batu besar, lalu mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Pisau itu peninggalan ayahnya, selalu ia bawa untuk jaga-jaga di hutan. Bilahnya tajam, tapi tangannya gemetar saat memegangnya. Ia melangkah pelan ke arah suara, menyusuri semak belukar di tepi sungai. Daun-daun bergoyang, angin semakin kencang, seolah alam memperingatkannya untuk mundur. Setiap langkah terasa berat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Auman itu seperti tangisan, gumam Maya. Ia ingat saat kecil ketika ibunya menceritakan dongeng tentang binatang yang bisa berbicara, yang punya jiwa seperti manusia. "Bu, kalau Maya dalam bahaya, lindungi Maya ya," doanya dalam hati. Semak semakin lebat, cahaya senja mulai redup, membuat bayangan pohon seperti monster yang mengintai. Tiba-tiba, auman ketiga datang, begitu dekat hingga Maya hampir jatuh. Ia mendorong semak terakhir, dan di sana, di sebuah lubang jebakan yang digali pemburu liar, ada sesosok makhluk besar terperangkap dalam jaring tebal. Harimau, tubuhnya besar, bulu oranye bergaris hitam berkilau di bawah cahaya senja yang tersisa. Matanya kuning menyala, tapi bukan amarah yang terpancar, melainkan kepedihan. Jaring itu menjerat tubuhnya, darah mengalir dari luka di kakinya. Harimau itu mengaum lagi, tapi kali ini suaranya lebih lemah, seperti permohonan. Maya mundur selangkah, pisau di tangannya siap menusuk jika diperlukan. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya tersengal. "Ya Tuhan, harimau besar, ini pasti jebakan pemburu. Kalau ia lepas, Maya mati," pikirnya panik. Harimau itu memandangnya langsung, mata kuningnya menembus jiwa Maya. Bukan tatapan predator yang haus darah, tapi seperti mata seorang ibu yang memohon bantuan untuk anaknya. Ia tiba-tiba terdiam, tidak mengaum lagi, hanya napasnya yang berat. Maya merasa ada ikatan aneh, seolah harimau itu berkata, "Tolong aku." Kenangan ibunya muncul lagi. "Bantu yang kesusahan, nak. Binatang juga ciptaan Tuhan." Tapi ketakutannya membuatnya ragu. Kalau Maya dekati, ia bisa mencabik tubuh Maya. Tapi kalau dibiarkan, ia akan mati perlahan. Sedih sekali. Dialog internal Maya bergejolak. "Maya, mundur. Pulang saja. Cerita ke Pak Prawiro, biar dia yang tangani." Tapi suara hati yang lain membalas. "Ingat ayahmu yang selalu baik pada binatang. Ingat ibumu yang bilang kebaikan akan dibalas." Maya menangis pelan, air mata jatuh ke tanah. Ia ingat saat ibunya sakit, bagaimana ia merawatnya tanpa lelah, meski tahu akhirnya akan pergi. "Bu, apa yang harus Maya lakukan? Maya takut." Dengan nekat, Maya melangkah maju. Harimau itu tidak bergerak, hanya memandangnya dengan tatapan yang semakin lembut. Ia mendekat perlahan, pisau di tangan kanan, tangan kiri meraih jaring. "Jangan gerak ya, Maya tolong kamu," katanya pada harimau itu. Suaranya bergetar. Harimau mengeluarkan suara rendah, seperti erangan kesakitan, tapi tidak menyerang. Maya mulai memotong jaring, bila pisau menyentuh tali tebal yang basah oleh darah. Setiap potongan terasa seperti perjuangan, keringat bercampur air mata. "Kenapa kamu terperangkap di sini? Siapa yang pasang jebakan ini?" gumam Maya, seolah berbicara dengan teman. Harimau itu menatapnya, mata kuningnya berkedip pelan. Maya ingat cerita lama dari ibunya tentang roh hutan yang berwujud binatang. Mungkin
kamu roh penjaga hutan ya? Maya sering ke hutan, tapi tidak pernah rusak. Tolong jangan sakiti Maya." Potongan demi potongan jaring jatuh. Harimau mulai bisa bergerak sedikit. Ketegangan memuncak. Kalau salah potong, harimau bisa lepas tiba-tiba dan menyerang. Tiba-tiba harimau mengaum pelan, seolah berkata, "Terima kasih." Maya tersentak, tapi lanjutkan, "Bu, kalau Maya mati hari ini, Maya ikut ibu ya. Tapi Maya janji, Maya akan baik hati seperti nasihat ibu." Air matanya mengalir deras, membuat penglihatannya kabur. Akhirnya jaring terakhir terpotong. Harimau bebas. Maya mundur cepat, pisau siap, hatinya berdegup seperti akan meledak. Tapi harimau tidak menyerang. Ia berdiri pelan, kakinya pincang karena luka. Lalu dengan gerakan yang mengejutkan, harimau itu menundukkan kepalanya, seperti sujud di depan Maya. Tubuh besarnya meringkuk, mata kuningnya memandang ke atas dengan penuh rasa syukur. Maya terpaku, air matanya tak henti. "Kamu bersujud, kenapa?" katanya. Suaranya parau. Harimau mengaum keras sekali. Suara itu menggema ke seluruh hutan, membuat burung-burung berterbangan. Bukan auman ancaman, tapi seperti teriakan kebebasan yang penuh emosi. Lalu, dengan gerakan aneh, harimau memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Sebuah batu berlian besar, berwarna emas berkilau, jatuh tepat di depan kaki Maya. Cahayanya memantul di senja seperti bintang yang jatuh ke bumi. Maya terbelalak, tangannya gemetar saat menyentuhnya. "Ini berlian, dari mana?" Harimau memandangnya sekali lagi. Mata kuningnya seolah berkata, "Ini balasan kebaikanmu." Lalu ia berbalik, pincang tapi tegar, memasuki hutan lebat. Daun-daun bergoyang dan harimau menghilang dalam kegelapan. Maya sendirian, memegang berlian itu, tubuhnya lemas karena ketegangan yang baru saja dilewati. Ia menangis terseduh-seduh, campuran takut, sedih, dan bahagia. "Bu, Maya selamat. Maya bantu harimau itu, seperti nasihat ibu. Tapi kenapa sedih sekali? Maya kangen ibu." Malam mulai turun. Maya mengambil cuciannya, berlian disimpan di saku baju, lalu pulang dengan langkah gontai. Di rumah Reyot, ia duduk di depan tungku, memandang berlian itu. "Ini pasti harta karun, bisa beli obat, bangun rumah baru. Tapi dari harimau, apa artinya?" Ia ingat dongeng ibunya tentang binatang ajaib yang memberi hadiah pada orang baik. Keesokan harinya, Maya cerita ke Pak Prawiro. "Pak, kemarin Maya temukan harimau terperangkap. Maya tolong, lalu ia beri ini." Pak Prawiro terkejut, memeriksa berlian. "Ini asli, Nak, besar sekali. Mungkin harimau itu roh hutan. Kebaikanmu dibalas Tuhan." Cerita menyebar di desa. Tetangga datang, tapi Maya bagikan rezeki itu. Bangun sumur baru, bantu anak yatim. Setiap malam, ia bicara dengan ibunya di makam. "Bu, Maya ikuti nasihat ibu. Harimau itu seperti utusan Tuhan. Maya sedih tanpa ibu, tapi Maya kuat." Tahun berganti. Maya tetap sederhana. Berlian jadi modal untuk desa. Tapi di hatinya, kenangan pertemuan itu abadi. Tegang, sedih, dramatis. Dialog dengan harimau dalam hati, dengan ibu dalam doa mengharukan selamanya. "Bu, Maya kuat seperti ibu. Ibu bintang Maya yang tertarang. Maya mau bikin tanda terima kasih besar buat ibu. Maya kalau jadi kaya, tetap jadi Maya yang baik. Bener nggak, Bu? Maya tangan kanan sudah bersih dan siap bantu lagi." Nah, cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman semua dengan cerita persahabatan ini? Apa yang bisa kita petik dan ambil kebaikan dari cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, like, dan komen ya.
agar saya selalu bersemangat dalam membawakan cerita-cerita persahabatan manusia dengan hewan ya teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.